Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paspanis Christopher Senja dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S2548. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya kerjakan, yaitu soal UTS ulangan saya, yaitu M01 Warehouse Basic System Simplified Version. Sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Anda diminta membuat program sederhana berbasis command line C-Language untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Ketentuan umum yang pertama yaitu program membaca input hingga menemukan triple dash. Setiap perintah dipisahkan dengan hashtag. Yang ketiga, sistem tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah, tidak boleh berhenti sebelum triple dash. Task yang pertama yaitu menambahkan barang. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat dalam sistem. Format perintahnya add hashtag id, hashtag name, hashtag quantity, hashtag price, print. Lalu narasi soalnya, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Aturannya, yang pertama, add menambahkan barang baru. Yang kedua, tidak perlu validasi duplikasi, anggap semua ID unik. Yang ketiga, print, menampilkan semua data sesuai urutan input. Format outputnya ini, dan ini contoh inputnya. Ini adalah contoh outputnya. Task 02, mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Format perintahnya out hashtag id hashtag quantity, in hashtag id hashtag quantity. Narasi soalnya, barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar out, menambahkan stok saat barang masuk kembali in. Namun sistem ini sederhana. Jika id tidak ditemukan, abaikan. Jika quantity 0, abaikan. Aturannya, out mengurangi stok, in menambah stok. 3. Tidak perlu cek stok negatif, angka input valid. Contoh inputnya ini dan contoh outputnya ini. Yang ketiga, task 03, melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Format perintahnya detail hashtag id. Narasi soalnya, karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Aturannya, tampilkan hanya satu barang, format sama seperti print, jika tidak ada, kosong. Ini adalah contoh input dan ini adalah contoh outputnya. Jadi kita sekarang langsung saja ke program yang sudah saya buat. Jadi di sini saya membuat hashtag include studio.h, hashtag include string.h, hashtag include stdlib.h. Jadi di sini studio.h ini digunakan untuk input dan output seperti printf untuk menampilkan data dan fgetch untuk membaca input, dan string.h ini untuk memanipulasi sheet string seperti strcmp, lalu strtalk untuk membaca string, strcopy untuk menyalin string. stdlib ini digunakan untuk konversi type data. Atoi atau atop. Atoi itu sendiri untuk string ke integer dan atop untuk string ke float. Lalu untuk define max 100 itu untuk membatasi jumlah maksimal data barang agar tidak melebihi kapasitas array. Lalu di sini saya membuat struct barang. Nah, struct barang ini di sini yang saya buat adalah char id dengan array 20, char name-nya 50, integer quantity, float price. Nah, struct ini digunakan untuk mengelompokkan data barang dalam satu kesatuan. Saya memilih char karena ID dan nama berupa teks, integer karena jumlah barang berupa bilangan bulat. Lalu untuk float sendiri karena harga bisa jadi dia bilangan desimal. Lalu di sini saya buat variabel global yang berisikan struct barang max, integer barang count sama dengan 0. Nah, kenapa di sini barang array-nya max itu untuk menyimpan banyak barang.
barang count di sini untuk menyimpan jumlah data yang sudah masuk. Di sini saya bikin global karena supaya semua fungsi bisa mengakses dan memodifikasi data tanpa harus mengirim parameter terus-menerus. Lalu di sini saya buat lagi void remove newline char str string strcspn string /n 0. Nah, strcspn ini mencari posisi karakter n, kemudian diganti dengan 0 untuk null terminator. Tujuannya ini sendiri untuk string bersih dan tidak mengganggu saat dibandingkan dengan strcmp. Lalu di sini saya buat lagi kan integer find index char id for integer i sama dengan 0 i barang count i plus if strcmp barang i id it sama dengan 0 return i return min 1. Di sini fungsinya ini untuk menghindari pencarian berulang di banyak tempat, menggunakan perulangan untuk mencari id. strcmp sama dengan 0 berarti string nama. Kenapa returnnya integer? Karena mengembalikan posisi si indeks. Min 1 digunakan untuk tanda bahwa data tidak ditemukan. Lalu saya membuat fungsi add barang yang berisikan void add barang char input char temp 100 strcopy temp input strtop temp char id strtop char name strtop null char quantity string string top null char price string strtop null. Lalu di sini saya buat if id name quantity string price string return integer quantity atau quantity string float price atau price string. Di sini string copy barang-barang count it string copy barang-barang count name barang-barang count quantity barang-barang count price barang count plus. Nah, di sini si add barang ini itu digunakan untuk proses utama untuk menyimpan si data barunya. Nah, untuk si strtok ini saya buat digunakan untuk memecahkan input berdasarkan hashtag. Lalu untuk atoy dan atofnya itu sendiri untuk konversi datanya. Lalu strcopy di sini untuk menyimpan string ke struct-nya. Ini untuk ke strcopy. Selanjutnya saya membuat fungsi out barang. Fungsi out barang ini yang saya buat di sini berisikan void out barang char input char temp 100 string copy temp input string top temp hashtag char id strtop null char quantity string strtop null if id quantity string return integer quantity atau quantity string if quantity null return integer idx findix 8 if idx min 1 return barang idx quantity minus sama dengan quantity. Nah, itu bergunanya untuk memvalidasi stok negatif karena sesuai soal dianggap valid. Jadi dia ini untuk mengurangi stok barang, lalu mengecek jika ID ditemukan jumlah valid lebih besar daripada 0, dia tidak dianggap valid, tidak ada validasi stok negatifnya karena sesuai soal dianggap valid. Lalu di sini ada fungsi barang void in barang char input char temp 100 string copy temp input string top temp hashtag char id strtop null char quantity string strtop null if id quantity string return integer quantity atau quantity string if quantity null return integer idx find index id if idx min 1 return barang idx quantity plus sama dengan quantity. Nah, ini itu digunakan untuk kebalikan dari si out barang tadi, digunakan untuk menambah stok. Ini untuk mengurangi stok
Ini untuk menambahkan barang atau menambahkan stoknya. Lah, di sini saya buatlah dia itu fungsi print all. Dia print all for integer i sama dengan i lebih kecil daripada barang count i plus plus print f /s/s/d /1 fn barang id name quantity price. Nah, di sini untuk berguna dia untuk outputnya biar sesuai format soal. Outputnya biar sesuai dengan format soal. Di sini saya menggunakan loop untuk menampilkan semua datanya. %1f ini untuk menampilkan satu angka di belakang koma jika hasilnya koma. Lalu di sini saya buat fungsi detail barang, void detail barang, char input, char temp 100, string kopinya, temp input, strtok temp, hashtag, char id, strtok null, if id return integer idx, find index id, if idx -1 return, print s, %d, %1fn. Ini id name quantity price. Nah, si fungsi detail barang ini sama juga, dia untuk menampilkan hanya satu barang. Jika tidak ditemukan, tidak menampilkan apa-apa. Dalam artian jika dia tidak menemukan apa-apa, berarti dia tidak akan menampilkan apa-apa. Lalu di sini saya buat lagi dia fungsi proses input. Fungsi proses input saya buat void proses input char input, if strcmp input add 40 add barang input, else if strcmp output 40 out barang input, else if strcmp input in hashtag 3 sama 0 input, else if input print 0 print all, else if strcmp input detail 7 sama 0 detail barang input. Nah, si proses input ini digunakan untuk seperti pengarah lah. Dia yang menentukan aksi program ini. Nah, strcmp di sini dia berguna dia untuk mengecek awal string. Lalu untuk si strcmp-nya dia membandingkan seluruh stringnya. Lalu di sini saya buatlah dia fungsi main. Fungsi main sendiri ini dia berguna untuk pusatnya si program inilah. Dia di sini saya buat integer main char input 100 while 1 if f gets input size of input stdin break remove name input if strcmp input triple dash 0 break proses input return 0. Nah, f gets ini untuk membaca input, loopnya ini loop terus sampai dia akan mengelup terus sampai jika tidak terdapat triple dash. Setiap inputnya pasti diproses. Jadi sinilah pusat programnya itu. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Ya, terminal ininya cmd gcc min o oke. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama, taks yang pertama. Di sini di taks yang pertama kita disuruh menginputkan ini. Di sini kita disuruh untuk memanggil dia untuk print. Ya, ini untuk kita di sini disuruh untuk print. Mari kita jalankan. add hashtag b001 hashtag keyboard hashtag 10 hashtag 150.000. Nah,
lalu kita add lagi, kita percepat, kita add B02 mouse, kita ganti ini mouse nya 50.000, enter, lalu kita print. Nah, dapat kelihatan sama outputnya. B001 keyboard 10 150.000, B02 mouse 5.000. Nah, jadi untuk memberhentikannya itu tadi, yaitu kan kita disuruh untuk menggunakan triple dash. Jadi kita triple dash karena. Nah, program ini sudah berhenti. Kita lanjut ke yang kedua, taks yang kedua. Ini yang taks kedua. Di sini kita harus menginputkan. Nah, ini input yang taks kedua. Kita jalankan ya. Oke. Nah, di sini kita akan menginputkan add hashtag B001 hashtag keyboard hashtag 10 hashtag 150. 1 2 3 4. Lalu kita enter, lalu dia out. Ini artinya keluar, barang keluarnya atau enggak ada ya, barang keluarnya B001 hashtag 3 out B001 3. Lalu kita bikin ini 2, ini kita gantikan dia in. Nah, lalu kita enter, kita ketikkan lagi print untuk menampilkannya. Nah, sesuai dengan outputnya yaitu B01 keyboard 950. Lalu untuk memberikan lagi triple dash. Lanjut kita untuk ke taks yang ketiga, kita akan menginputkan ini. Oke, taks yang ketiga add hashtag B001 hashtag keyboard hashtag 10 hashtag 150 keyboard 10 add B02 mouse dengan hashtag 5, dia 50.000. Lalu kita buat detail hashtag B002. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu dia memunculkan B002 mouse 50.000 dan outputnya sama dengan output yang pada soal. Segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.